Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliska Wikelmina Dayoh, NIM 18101273-211, kelas A02, ingin mempresentasikan tugas bedah jurnal internasional untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan anak dengan kelainan majemuk yang diampu oleh Ibu dosen Dewi Ekasari Kusumastuti MPD. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil resum dan analisis jurnal internasional. Penulis jurnal Anke A. de Boer, PhD, dan Vera S. Munde, PhD. Tahun terbit jurnal 2015. Judul jurnal Parental Attitudes Toward the Inclusion of Children with Profound Intellectual and Multiple Disabilities in General Primary Education in the Netherlands. Nama jurnal The Journal of Special Education. Volume jurnal 3, nomor jurnal 49, halaman jurnal 179 sampai 187. Mahasiswa yang membedah jurnal Eliska Wikelmina Dayoh. Tanggal membedah jurnal 27 April 2020. Temuan masalah pada jurnal, yaitu pendidikan inklusif yang mengacu pada anak dengan disabilitas dapat bersekolah di sekolah umum membuat adanya sikap negatif dan positif yang ditunjukkan oleh orang tua maupun anak itu sendiri saat melakukan identifikasi pada orang tua anak dengan disabilitas dan orang tua anak pada umumnya mendapatkan hasil bahwa orang tua anak dengan disabilitas sangat setuju dan mendukung adanya pendidikan inklusif, sehingga anak-anaknya mendapatkan keterampilan sosial dan akademik yang baik jika bergabung dengan anak pada umumnya. Namun, orang tua anak pada umumnya masih memiliki kecenderungan mempunyai sikap negatif, walaupun terlihat bersikap netral. Alasan dari orang tua tersebut yaitu mereka takut jika anak dengan disabilitas memberikan dampak kurang baik bagi anak mereka, dan mereka juga meragukan kualitas guru dalam mendidik anak dengan disabilitas dan anak pada umumnya. Akhirnya, dari sikap negatif para orang tua menyebabkan anak dengan disabilitas sulit berkembang. Timbulnya sikap negatif orang tua terhadap anak dengan disabilitas didasari oleh 3 faktor, yaitu faktor tingkat pendidikan, faktor status sosial dan ekonomi, serta faktor lingkungan. Selanjutnya, hasil penelitian pada jurnal. Dari hasil keseluruhan, pada 3 kelompok orang tua anak dengan disabilitas, hasil statistik deskriptif mengungkapkan skor rata-rata. Pada beberapa orang tua menyatakan bahwa mereka ragu dengan kesiapan para guru dengan pendidikan inklusi tersebut. Motor pula, Tuhan. Selanjutnya, hasil penelitian pada jurnal. Dari hasil keseluruhan, pada 3 kelompok orang tua anak dengan disabilitas, hasil statistik deskriptif mengungkapkan skor rata-rata. Pada beberapa orang tua menyatakan bahwa mereka ragu dengan kesiapan para guru dengan pendidikan inklusi tersebut. Variabel lain terdapat hasil yang sangat signifikan pada orang tua perempuan maupun orang tua laki-laki, menunjukkan bahwa ibu cenderung memiliki sikap lebih positif dibandingkan ayah. Selain itu, analisis post hoc menunjukkan bahwa orang tua yang berusia 25 hingga 35 tahun memiliki sikap yang secara signifikan lebih positif daripada orang tua yang berusia 36 tahun hingga 45 tahun. Juga pada orang tua yang memiliki anak dengan hambatan motorik memiliki sikap yang lebih positif dibandingkan dengan orang tua yang memiliki anak dengan PIMD atau Profound Intellectual and Multiple Disabilities. Pada sikap orang tua, ditemukan bahwa orang tua yang memiliki anak dengan disabilitas menunjukkan sikap yang lebih positif daripada orang tua yang memiliki anak pada umumnya. Ketika menguji efek dari variabel yang berbeda yang mengukur dari segi pengalaman, menunjukkan bahwa orang tua yang memiliki anak dengan masalah perilaku memiliki sikap yang lebih positif daripada orang tua anak pada umumnya. Selanjutnya, kesimpulan jurnal.
Pada kesimpulan, penelitian menunjukkan bahwa peneliti hanya sebagai awal perjalanan anak-anak dengan PIMD atau Profound Intellectual and Multiple Disabilities masuk di lingkungan sekolah umum. Berdasarkan UNCRPD atau Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2006, anak-anak dari kelompok ini memiliki hak untuk bersekolah bersama dengan teman sebaya mereka yang pada umumnya. Namun, keberhasilan realisasi ini tergantung pada intervensi efektif yang berfokus pada peningkatan sikap mereka yang terlibat langsung. Ya, untuk komentar jurnal dari segi penulisan itu ada dua, yaitu kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan ada 3 poin. Yang pertama adalah pemilihan kata yang digunakan sudah baik dan mudah dimengerti, sehingga hal ini memudahkan bagi pembaca. Yang kedua, bahasa dalam jurnal sudah sederhana, sehingga mempermudah pembaca dalam memahami jurnal. Yang ketiga, sistematika penulisan jurnal sudah sesuai dengan tata cara penulisan jurnal. Untuk kekurangan ada 2 poin. Yang pertama yaitu beberapa penulisan ada yang tidak menerapkan tulisan menjorok ke dalam meskipun dalam bentuk paragraf. Ini terdapat pada pendahuluan dan juga metode. Yang kedua, terdapat beberapa kalimat dan teori yang masih kurang rapi sehingga membingungkan saat membaca. Ini terdapat pada pendahuluan dan juga hasil penelitian. Untuk komentar jurnal dari segi materi itu ada 2 juga, kelebihan dan kekurangan. Di kelebihan ada 2 poin. Yang pertama yaitu sumber pada jurnal terdapat lebih dari 20, sehingga sudah banyak teori-teori yang mendukung penelitian tersebut. Yang kedua, jurnal ini menggunakan penelitian yang berhubungan dengan lingkungan sekitar, sehingga memudahkan para pembaca untuk memahami dan menghubungkan dengan keadaan di sekitarnya. Untuk kekurangan ada 1 poin, yaitu teori yang berkaitan dengan anak dengan hambatan majemuk masih kurang banyak. Hal ini membuat para pembaca bingung dengan definisi anak dengan hambatan majemuk yang sebenarnya. Perolehan pengetahuan setelah membaca jurnal. Hal positif yang saya peroleh setelah membaca jurnal ini yaitu dengan adanya pendidikan inklusi yang diterapkan di Belanda menumbuhkan sikap positif dari para orang tua. Selain itu, dengan adanya pendidikan inklusi ini membuat anak dengan hambatan majemuk semakin baik dalam segi hal perkembangan komunikasi atau sosial, akademik, dan juga emosi. Dijelaskan juga bahwa anak dengan disabilitas memainkan peran kunci yang mendorong pendidikan inklusi terus berkembang. Walaupun ada beberapa orang tua yang masih bersikap negatif terhadap anak dengan hambatan majemuk, terutama PIMD atau Profound Intellectual and Multiple Disabilities, namun hal ini semakin berkurang dilihat dari penelitian yang dilaksanakan. Dengan adanya interaksi antara orang tua anak pada umumnya dan orang tua anak disabilitas maupun interaksi antara para anak menyebabkan banyaknya pengalaman yang meminimalisir sikap negatif. Terima kasih sudah menonton video presentasi dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.